Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kimia komputasi akan membahas mengenai representasi kimia, bagian yang pertama. Seperti kita tahu bahwa kimia mempelajari material dan transformasinya. Kimia menjadi kajian yang sangat luas, karena kimiawan dapat melakukan beragam transformasi zat baru. Setelah simpelnya, atom diubah menjadi molekul. Semakin lama, molekul yang dihasilkan juga akan semakin kompleks. Disinilah pentingnya representasi kimia. Bagaimana kita mengidentifikasi perbedaan antara satu atom dengan atom yang lain, antara satu molekul dengan molekul yang lain. Database material yang berhasil dikumpulkan sampai tahun 2005. Dalam catatan CAS, molekul senyawa yang berhasil dihimpun sudah lebih dari 30 juta. CCDC berhasil mengumpulkan sekitar 445.000 struktur kristal. Pada database lain, PDB, sampai tahun 2005 ditemukan 48.000 struktur protein. NCBI berhasil mengumpulkan sekuens sebanyak 80 juta sampai tahun 2005. Bisa kalian bayangkan, sekarang sudah tahun 2020. Data-data ini merupakan data dari 15 tahun yang lalu. Sampai 2009, molekul kecil yang terdaftar sebanyak 50 juta. Dan estimasinya, molekul berhasil diisolasi atau disintesis setiap 2,6 detik. Dalam 50 tahun usaha CAS untuk mengumpulkan database molekul, diperoleh lebih dari 100 juta material, 100 juta molekul senyawa organik maupun anorganik. Seringnya data dan informasi mengenai senyawa kimia biasanya berupa struktur molekul atau sifat-sifat dari suatu molekul. Di antara struktur molekul dapat berupa struktur 2 dimensinya, 3 dimensi, ataupun bentuk permukaannya. Seberapa banyak informasi yang ingin Anda cantumkan? Berikut ini beberapa hal yang perlu untuk dipertimbangkan. Yang pertama, adanya atom atau jumlah atom yang terlibat untuk membentuk suatu molekul. Informasi ini dapat berupa rumus empiris, rumus molekul, ataupun hal yang tidak spesifik yang mampu menunjukkan atom penyusun suatu molekul. Informasi selanjutnya mengenai hubungan antar atom. Informasi ini dapat dinyatakan dalam rumus kerangka secara utuh, rumus yang dimampatkan, ataupun singkatan. Ketiga senyawa di bawah ini merepresentasikan molekul yang sama, yaitu asam benzoat. Hanya berbeda di cara penulisannya. Yang pertama merupakan rumus kerangka, yang di tengah merupakan rumus terkondensasi, yang di sebelah kanan merupakan rumus yang disingkat. Berikutnya mengenai jenis ikatan, termasuk di dalamnya identifikasi cincin aromatis. Informasi selanjutnya tentang konfigurasi stereokimia, muatan, adanya isotop, dan koordinat 3D juga merupakan informasi penting mengenai suatu molekul atau material. Hampir semua ahli kimia memiliki tugas untuk mendaftarkan, mencari, ataupun mempublikasikan struktur molekul. Sampai beberapa tahun belakangan, cara paling umum untuk publikasi adalah melalui buku dan jurnal. Saat ini dengan meningkatnya data kimia, kimiawan dan komputer menggunakan representasi kimia untuk identifikasi, bertukar, ataupun memvalidasi informasi kimia. Yang membedakan apa? Ketika kita bekerja dengan sistem yang memiliki aturan ketat, jika Anda tahu aturannya, maka sistem akan bekerja untuk Anda. Jika tidak, justru malah sebaliknya. Sebagai contoh, jika ahli kimia menyatakan istilah kloroform dalam suatu reaksi, ahli kimia lain juga akan mengerti, karena kloroform sendiri merupakan nama yang umum dipakai. Tetapi karena tidak ada rumus untuk mengubah nama trivial menjadi struktur,
maka mesin juga akan kesulitan menerjemahkannya, kecuali telah diberikan instruksi khusus tentang nama struktur tersebut, sehingga dibutuhkan nama yang sistematik untuk menjembatani antara ahli kimia dengan mesin. Cara menjelaskan komposisi kloroform yang lebih komunikatif adalah dengan menuliskan rumus kimianya. Dalam hal ini kita tuliskan sebagai CHCl3. Ketika dituliskan dalam bentuk rumus kimianya, program komputer mampu untuk menerjemahkan struktur molekulnya menggunakan aturan yang dipahami secara umum. Dari rumus kimia CHCl3, komputer menerjemahkannya sebagai suatu senyawa dengan 5 buah atom, 1 karbon, 1 hidrogen, dan 3 klorin. Informasi lain pun bisa digenerate melalui program komputer ketika kita menyampaikannya dalam bentuk rumus kimia, bukan menggunakan nama trivial atau nama pasar. Masalah lain yang muncul adalah ketika kita menemukan struktur kimia yang memiliki beberapa makna atau beberapa isomer, bahkan mulai dari struktur yang sederhana. Contohnya C3H6O. Dia dapat diterjemahkan menjadi beberapa struktur yang memang masuk akal. Dia bisa diterjemahkan sebagai keton, aldehida, alkohol siklik, alkena yang teroksigenasi, ether siklik, ataupun yang lain. Berikut adalah bagan bagaimana informasi kimia dikomunikasikan. Secara alamiah, informasi disampaikan berdasarkan bahasa masing-masing. Akan tetapi, untuk informasi yang lebih spesifik, digunakan beberapa cara. Program komputer menggunakan bahasa Java dan lain sebagainya. Untuk keperluan saintifik, digunakan taksonomi UMLS, MESH, atau GO. Dalam ranah kimia, kita kenal nama trivial dan nama sistematik. Nama trivial merupakan nama pasar yang biasa digunakan sehari-hari. Nama sistematik, salah satu contohnya, dikelola oleh IUPAC. Bahasa selanjutnya ada notasi kimia, termasuk di dalamnya adalah rumus empiris ataupun yang lain. Bisa juga informasi kimia dikemukakan dalam notasi matematis, dapat berupa struktur, metrik, tabel, ataupun yang lain. Berikut ini beberapa tata nama kimia. Yang pertama, nama yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi material. Ketentuannya, dia memiliki potensi untuk dijadikan aturan. Yang kedua, merepresentasikan struktur kimia dengan teks, di mana teks tersebut dapat diucapkan. Berikutnya, nama trivial, biasanya ringkas dan mudah diucapkan. Biasa juga dipakai sebagai sebutan sehari-hari, walaupun biasanya tidak memberikan informasi yang banyak mengenai strukturnya. Contohnya sukrosa. Yang keempat, nama sistematik. Biasanya lebih panjang dan lebih sulit untuk diucapkan. Akan tetapi, menjelaskan struktur dan detail dari suatu senyawa atau suatu material. Ada juga penamaan semi-sistematik, menggunakan nama trivial atau sebagian nama trivial dan digabungkan dengan aturan sistematik. Contohnya monosodium glutamat. Berikut contoh nama trivial, nama sistematik, dan semi-sistematik untuk menunjukkan molekul yang sama. Asam benzoat dan asam salisilat merupakan nama trivial. Nama sistematik untuk keduanya adalah benzene-methanoic acid untuk asam benzoat dan 2-hidroksibenzen methanoic acid untuk asam salisilat. Sedangkan nama semi-sistematiknya untuk asam salisilat adalah 2-hidroksibenzoic acid dan senyawa turunannya dapat kita gabungkan dengan nama sistematik lainnya. Contoh, asetil salicylic acid. Nama sistematik memiliki beberapa jenis. Yang pertama, sistem penamaan yang mengalami revisi dan perluasan secara terus-menerus. Contohnya yang dikembangkan oleh IUPAC dan Chemical Abstract. Beberapa nama yang tidak biasa didesain untuk pemrosesan komputer. Program dibuat untuk menerjemahkan nama sistematik dalam format komputer. Contohnya yang dilakukan oleh Beilstein.com dan ACD Labs. Ada juga yang dibuat untuk meningkatkan kegunaannya. Contoh penamaan sistematik yang dikembangkan oleh IUPAC Chemical Identifier. Pada prinsipnya, nama sistematik mengindikasikan rantai senyawa utama atau parent compound dengan penambahan prefix dan suffix yang terikat pada parent compound. Selanjutnya ada yang namanya locand number, menunjukkan di mana substituen terikat pada parent compound. Untuk mengindikasikan stereokimianya, dibutuhkan imbuhan stereokimia berupa cis, trans, E, Z, R, S. Contoh penamaan untuk vitamin C. R ini dan S menunjukkan stereokimianya. 5, 1, 2, 3, 4, 2, 5 ini menunjukkan locand number. D menunjukkan prefix dan seterusnya. Mengenai struktur dua dimensi senyawa.
merupakan bahasa alami ahli kimia. Dia juga digunakan pada kebanyakan sistem komputer, menunjukkan topologi atau susunan atom dan biasanya dilengkapi oleh stereokimianya. Beberapa program komputer yang digunakan untuk input dan editing struktur antara lain ChemSketch, ISIS, ChemDraw, Greens, dan Marvin Sketch. Adanya diagram struktur dua dimensi memudahkan kita untuk merepresentasikan struktur kimia pada display atau untuk keperluan penulisan dokumen menggunakan Word ataupun yang lain. Pengubahan terhadap format lain juga dibutuhkan untuk proses yang lebih jauh, seperti pencarian database, analisa struktur, prediksi sifat, ataupun analisa database yang ada. Untuk materi perkuliahan bisa kalian download di blogspot yang saya buat. Di area ini ada perkuliahan N1 dan di situ ada per mata kuliah. Silakan masuk dan download sesuai kebutuhan. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua senantiasa sehat dan terhindar dari segala macam penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.